Hey guys, what's up? Kembali di channel kita bahas sejarah di part yang ke-8 bersama saya Kotal tentunya. Dari sini kita akan bahas tokoh-tokoh pembawa dunia kita, melanjutkan pembahasan kita mengenai tokoh-tokoh pembawa dunia yang ke-15. Yang ke-15. Nah, siapakah dia? Penasaran? Dia adalah Cylon. Mungkin kamu belum begitu sering dengar nama ini, Cylon. Namun, mungkin setiap hari kamu pasti menggunakan apa yang telah Cylon temukan. Kertas ini dialah penemunya. Dia penemu kertas Cylon. Dia hidup dan bekerja sebagai pegawai di pengadilan kerajaan Cina pada masa dinasti Han sekitar 1800 tahun yang lalu. Pada 105 setelah Masehi, dia mempersembahkan Kaisar Han Hoti beberapa contoh kertas. Tsai Lun adalah seorang pegawai istana. Dengan kedudukan dia, maka dia memiliki banyak hubungan dengan orang-orang yang ada di istana, termasuk modal dan tenaga manusia yang dibutuhkan dalam pelatihan pembuatan kertas ini. Akhirnya, dia mendapat kenaikan jabatan karena hasil temuannya dan menjadi orang yang kaya. Kemudian dia ikut terlibat dalam instri yang terjadi di dalam istana. Hal itu membawa kehancuran dirinya. Cylon akhirnya mengakhiri hidupnya dengan minum racun. Sangat tidak terbayangkan dunia saat ini jika tidak ada kertas, ya kan? Iya tidak. Nah, di Cina, sebelum Cylon menemukan ramuan bahan kertas ini, buku-buku dibuat dengan bahan bambu. Selain berat, buku-buku tersebut sulit untuk dibawa karena bambu. Gimana cara membawa bambu? Sangat berat. Ya bukan? Nah, selain berat, buku-buku tersebut sulit dibawa. Dan beberapa buku menggunakan bahan sutra sehingga harganya sangat mahal. Sutra pada saat itu memang termasuk kain para bangsawan, makanya sedikit mahal. Pada saat itu di dunia barat, buku dibuat dari bahan kulit lembu ataupun domba yang jauh lebih murah daripada sutra tadi. Cylon mengembangkan teknologi pembuatan kertas ini dari serat biji-bijian. Dia juga menggunakan limbah-limbah bambu, kulit pohon dan kain-kain bekas dalam membuat kertas. Teknik pembuatan kertas ini menjadi rahasia selama 5 abad di negeri Cina. Pada tahun 751 Masehi, terjadilah pertempuran Sungai Atlas. Dinasti Tang mengalami kekalahan dalam pertempuran tersebut. Akhirnya teknik pembuatan kertas tersebut jatuh ke tangan orang-orang Arab pada masa Abbasiyah. Pada tahun-tahun perang mengajarkan cara pembuatan kertas pada orang-orang Arab pada masa Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah ini, muncullah pusat-pusat industri kertas baik yang berada di Baghdad maupun Samarkand dan kota-kota industri lainnya. Setelah itu menyebar ke Italia, India, lalu Eropa, khususnya setelah perang salib dan jatuhnya Granada dari bangsa Moor ke tangan orang-orang Spanyol serta ke seluruh penjuru dunia. Nah, saat ini kertas merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sumbangan Cylon ini bagi dunia sungguh besar manfaatnya. Nah, tokoh pembawa dunia kita yang ke-16. 16. Oke. Biarlah James Watt ini lahir di Skotlandia pada tanggal 19 Januari tahun 1736. Dia bekerja sebagai seorang pembuat alat-alat di Universitas Glasgow. Dia bekerja dengan Joseph Lake dan pelajari kandungan yang ada pada uap. Pada tahun 1769, dia mendapatkan hak paten penemu sebuah kondensor. Kondensor ini adalah alat pengubah gas menjadi zat cair. Beberapa tahun kemudian, dia lagi-lagi mendapatkan hak paten sebuah alat pompa air tenaga uap.
pompa air ini digunakan untuk mengeluarkan air di daerah-daerah tanah pertambangan. Nah, penemuan yang lain adalah sebuah mesin piston tenaga ganda yang digunakan untuk menyimpan energi yang diperoleh dari penyebaran uap dalam sebuah silinder. Dia juga mengembangkan sebuah alat pengatur putaran agar mesin uap ini dapat berada pada kecepatan yang konstan dan juga teratur. Namun mesin uapnya ini merupakan peralatan yang praktis dalam memanfaatkan energi uap menjadi alat-alat kerja yang bermanfaat. James Watt meninggal pada tanggal 25 Agustus tahun 1819. Nah, untuk yang terakhirnya ada kemudian tokoh-tokoh pemuda dunia kita yang ke 17 ada si Alexander Graham Bell, merupakan tokoh pemuda di dunia kita yang terakhir. Nah, si Alexander Graham Bell ini lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 3 Maret tahun 1847. Dia belajar terakhir di Universitas Edinburgh dan Universitas London. Alexander Graham Bell ini pindah ke Kanada pada tahun 1870 dan pindah ke Amerika pada tahun 1871. Pada tahun 1872, Bell mendirikan sekolah untuk orang-orang tunarungu di Boston. Sekolah itu kemudian menjadi bagian dari Universitas Boston, di mana Bell menjadi seorang profesor fisiologi vokal dan mempelajari alat-alat tubuh yang berkaitan dengan suara ataupun vokal, dan menjadi warga negara Amerika pada tahun 1882. Dengan berbagai alat. Pada tahun 1870-an, dia mengembangkan alat telepon dan mengirimkan sebuah kalimat yang hingga saat ini menjadi sebuah ungkapan terkenal. Watson, isinya adalah Watson, come here, I want you. Dan terjemahannya, Watson, datanglah kemari, saya membutuhkan. Telepon Bell dikenalkan dengan sebuah ukuran yang besar pada saat itu. Pada tahun 1877 di Philadelphia Continental Exposition. Itulah pameran ulang tahun Philadelphia yang ke-100. Dan berikutnya yang mendirikan The Bell Telephone Company. Dan selain temuan telepon, Bell juga tercatat sebagai penemu fonograf atau gramofon, sebuah alat yang digunakan untuk mengirimkan pembicaraan dengan cahaya sinar. Selain itu, Bell juga tercatat sebagai penemu dari audiometer, alat untuk mengukur ketajaman pendengaran. Dan belum cukup dengan dua temuannya tersebut, Bell juga tercatat sebagai penemu alat keseimbangan induksi yang digunakan untuk menempatkan benda logam di dalam tubuh manusia dan menemukan silinder rekam model rumah lebah pertama kalinya. Alat itu merupakan cikal bakal alat rekam gramofon. Nah, kemudian Bell mengembangkan sebuah model layang-layang yang dapat mengangkut manusia, dan sekarang berkembang menjadi layang gantung modern. Kemudian dia membuat sebuah kapal cepat yang dapat menempuh kecepatan hingga 70 mil per jam. Nah, Alexander Graham Bell ini meninggal pada tanggal 2 Agustus 1992 di Bedek. Nah, sekian pembahasan kita mengenai tokoh-tokoh dunia dari yang pertama sampai terakhir ini, yang ke-17. Ciao.